Halo, masih di pelajaran Mayop. Kali ini kita akan belajar membuat rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank pada video kali ini bisa menjadi panduan bagi kalian yang tengah belajar menggunakan aplikasi Mayop, baik itu untuk perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Karena caranya sama. Baik, yang pertama kita akan buka dulu file Mayopnya. Kemudian, data yang kita perlukan dalam membuat rekonsiliasi bank adalah data rekening koran dari bank. Saya ambil contoh soal berikut ini. Jadi ini adalah rekening korannya. Jadi statement of account ini adalah rekening koran, yaitu rekening koran dari tanggal 1 November sampai 30 November 2009. Jadi ini adalah mutasi saldo kita di bank menurut catatan bank. Nah, dari rekening koran ini bisa kita lihat, jadi ini adalah yang saya warnai kuning adalah saldo akhir rekening koran menurut catatan bank. Kemudian yang saya warnai merah di sini adalah bank fees atau biaya administrasi bank. Kemudian yang biru ini adalah pendapatan bunga bank atau pendapatan jasa giro. Kemudian biru yang paling bawah adalah pajak atas bunga bank. Jadi yang saya warnai merah dan biru ini pasti belum kita entry di catatan kita karena sifatnya kita memang menunggu catatan rekening koran dari bank untuk mengetahui nilai dari bank service charge dan pendapatan jasa giro. Jadi mari kita coba untuk mengerjakan rekonsiliasi banknya. Menu yang kita gunakan di sini adalah menu banking, kemudian reconcile account. Nah, untuk account kita pilih akun banknya, entah kas di bank, cash in bank, atau bank Mandiri, bank BNI, atau apa. Jadi kita akan cari dulu akunnya. Jadi di sini di contoh soal ini menggunakan akun BNI account. Kemudian untuk bank statement date, jadi di sini adalah terakhirnya di rekening koran adalah tanggal 30 November 2009, sehingga kita ketik di sini 30 November 2009. Enter. Otomatis akan muncul saldo cash in bank menurut catatan kita. Jadi yang ada di Mayop adalah catatan cash in bank menurut catatan kita perusahaan, sedangkan rekening koran adalah catatan menurut bank. Jadi dua catatan inilah yang akan kita sinkronkan melalui proses rekonsiliasi bank. Langkah selanjutnya setelah memasukkan tanggal akhir bulan adalah di kolom New Statement Balance. Ini masukkan saldo akhir rekening koran. Jadi yang saya warnai kuning. Kita ketik di sini 40 juta 084.000. Ya, seperti itu. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah mencocokkan antara apa yang ada di sini di catatan kita dan di catatan bank. Jadi yang perlu kita lihat di catatan bank adalah di kolom amount ini, deposit dan withdrawal. Jadi di dua kolom ini, kemudian nomor ceknya. Nah, untuk tanggal mungkin saja berbeda karena tanggal yang tercatat di rekening koran adalah tanggal pada saat bank mencatat transaksi kita, misalnya pencairan ceknya atau tanggal yang lain.
Nah, di sini kita akan cek dari angka yang paling atas yaitu 1.100.000. Di sini juga ada 1.100.000. Jadi cek 320 ya. Ini sudah cocok. Kemudian centang di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah 385.000. Cek 321. Selanjutnya adalah 5.500.000. Cek 322. Kemudian di sini yang harus selanjutnya adalah angka 6 juta. Cek 323. Kemudian 1.430. Cek 324. Nah, ini salah ya penulisan ceknya, seharusnya 324. Kemudian ada 3.300.000 ya. Cek 1. Kemudian 121.000. Kemudian ada deposit ya, di sini di tertanggal tanggal 20 10.945.000. Kemudian yang terakhir deposit tanggal 30 21.940.000. Nah, di sini muncul out of balance 35.000. Nah, apakah out of balance itu? Jadi masih terjadi selisih antara catatan kita dan bank. Jadi selisihnya sebesar 35.000. Nah, kita akan mencari di rekening koran ini. Tadi kita sudah cek sampai dengan tanggal 30 bulan 11 di baris deposit ini sudah kita centang. Nah, di bawahnya sini yang tanggal 30 bulan 11 ada bank fees, interest, dan tax. Nah, inilah yang belum kita catat. Jadi ini yang harus kita masukkan ke pencatatan kita di Mayop. Nah, karena ini adalah biaya administrasi bank dan pendapatan bunga bank, kita bisa entry di menu bank entry. Ya, jadi untuk biaya administrasi bank nanti jurnalnya adalah debit biaya administrasi bank atau bank charge, kreditnya adalah cash in bank, dalam hal ini Bank BNI. Nah, ini tidak perlu kita entry di banking spend money. Ya, cukup mengentry di bank entry. Demikian juga pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro. Di sini adalah 60.000, tapi ada pajak atas bunga ini yaitu 10.000, sehingga bersihnya nanti kita akan akui 60.000 dikurangi 10.000, yaitu 50.000 saja. Nah, ini nanti jurnalnya adalah debit cash in bank, dalam hal ini Bank BNI, kreditnya adalah pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga atau interest income. Nah, mari kita praktekkan. Kita pilih menu bank entry. Nah, di sini di menu bank entry ada dua kolom. Ini akan menjadi jurnal yang terpisah. Jadi yang pertama adalah service charge, ini untuk mengentry biaya administrasi banknya. Kemudian yang di bawah interest earn, ini adalah untuk mengentry pendapatan bunganya, yaitu pendapatan bunga bersih setelah dikurangi pajak. Nah, kita akan coba. Jadi service charge ini nilainya adalah 15.000. Kita ketik di sini 15.000. Kemudian tanggalnya sudah benar, tax code-nya NT. Kemudian expense account-nya atau akunnya adalah biaya administrasi bank atau bank service charge. Kita akan lihat di sini ada bank charge. Memo bisa kita ketik adalah biaya administrasi bank November 2009. Setelah itu kita lanjut untuk yang jurnal kedua, yaitu mencatat pendapatan bunganya atau interest on. Jadi di sini pendapatan bunganya adalah 60.000.
dikurangi pajak 10.000. Jadi pendapatan bunga bersih yang kita dapatkan hanya 50.000. Kita ketik di sini 50.000. Kemudian kita pilih akunnya. Jadi tanggalnya sudah benar 30 bulan 11. 30 bulan 11. Ya, kita akan masukkan di sini di other income. Jadi di sini ada jadi di sini belum ada akunnya ya, sehingga kita harus buatkan akun baru. Jadi ini kita cancel dulu. Ini bisa kita minimize dulu. Kita tambahkan di account list di other income. Jadi kita harus buat baru. Misalnya adalah interest income. Jadi dia detail. Ya. Sudah. Kita akan buka kembali. Kita ulang proses yang tadi. Ya. Ini angkanya adalah tadi 15.000. Kemudian, maaf. Ya. Ini 15.000. Kemudian yang di sini adalah 50.000. Dengan akun di sini adalah interest income. Kemudian di memo kita bisa isi pendapatan bunga bank. Kemudian di sini tadi biaya administrasi bank. Ya, setelah itu kita record. Nah, otomatis dia akan muncul di sini biaya administrasi bank dan pendapatan bunga bank. Ya, kita lihat dan otomatis juga sudah tercentang dan di out of balance sudah 0. Berarti catatan kita dan catatan bank sudah sama. Jadi inilah yang disebut dengan proses rekonsiliasi. Jadi mencocokkan antara saldo akun kita di bank menurut catatan bank dan menurut catatan perusahaan. Dalam hal ini catatan yang ada di program Mayop. Langkah selanjutnya adalah membuat rekonsiliasi. Kita klik reconcile. Setelah itu kita reconcile sekali lagi. Ya. Jadi otomatis data yang sudah dicentang atau terrekonsiliasi sudah tidak muncul lagi di menu reconcile account. Jadi tidak ada yang menggantung di sini karena sudah balance. Nah, kemudian untuk laporannya, untuk rekonsiliasi dapat kalian lihat di report, kemudian menu banking ada reconcile report. Kita lihat di sini adalah kita bisa pilih bulan 11 2009. Ya. Jadi ini yang sudah kita reconcile tadi, yang sudah kita centang-centang. Kemudian tambahannya pada saat rekonsiliasi
Ya, ini yang di withdrawal, ini yang di deposit penambahan, ini sudah 0. Jadi, nah ini adalah saldo rekonsiliasi kita terakhir 40.084.000. Nah, jadi demikian pelajaran kita hari ini untuk membuat account list. Maaf, untuk membuat neraca rekonsiliasi bank. Semoga bermanfaat. Terima kasih.